Shalom saudara-saudara, kembali lagi dalam renungan harian bagaimana. Saudara-saudara, kita hidup sebagai manusia di dalam realitas dunia yang jatuh ke dalam dosa. Kita hidup di dunia di mana seringkali uang atau kekayaan itu lebih besar nilainya daripada manusia. Saya yakin kita pasti sudah sering mendengar berita-berita di mana pekerja-pekerja tidak mendapatkan hak dari atasannya. Korupsi, kasus-kasus di mana seseorang bisa membeli kebebasan meskipun ada banyak orang yang dirugikan, dan masih banyak lagi. Begitu berharganya uang dan harta, sampai-sampai ada orang-orang yang harus dikorbankan. Saudara-saudara, ini tentu terdengar egois, terdengar mengerikan. Itulah sebabnya mengapa di masa perjanjian baru, Yakobus begitu geram ketika melihat orang-orang percaya berperilaku demikian. Dalam Yakobus 5 ayat 4-6, ia berkata, "Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang-orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu." Saudara-saudara, saya yakin Yakobus tidak anti atau sensitif dengan uang dan kekayaan. Yakobus hanya menegur orang-orang yang justru berperilaku buruk kepada sesamanya hanya karena kecintaan mereka kepada uang. Mereka berbahagia dalam kekayaan dan kemewahan mereka, sekalipun dalam kasus ini upah atau imbalan yang seharusnya buruh mereka terima, mereka tahan. Dengan kata lain, melalui kekuasaan mereka, mereka mencuri apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Padahal kemungkinan, buruh pada saat itu menerima upahnya secara harian. Saudara-saudara bisa bayangkan betapa sulitnya hidup seorang buruh yang miskin dan tidak berdaya menghadapi sikap tuannya yang begitu egois. Yakobus tahu bahwa perilaku ini sangat jahat dan tidak manusiawi, dan Allah jelas membencinya. Di sepanjang Alkitab, Allah selalu ada pada orang-orang yang miskin dan tertindas. Bahkan dalam Injil Matius 25 ayat 30-36, Yesus berkata, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Jika mengasihi orang-orang miskin sama dengan mengasihi Allah, maka saudara begitu pun sebaliknya. Saudara-saudara, uang itu tidak pernah lebih besar daripada manusia. Kalau kita rindu melihat seperti bagaimana Allah melihat, maka kita akan menemukan bahwa Allah justru ingin agar kekayaan itu kita pakai untuk membawa orang-orang mengenal dan bertumbuh di dalam Kristus. Kita memberi, kita memerhatikan orang-orang yang membutuhkan, mengasihi orang-orang yang hidup dalam kesulitan, bukan karena kita baik, tetapi karena kasih Kristus ada di dalam hati kita dan kita mau mengasihinya, mengasihi Kristus lewat sikap serta perilaku kita. Saudara, apakah salah kalau kekayaan kita pakai untuk mencukupkan kebutuhan dan keinginan kita? Tentu tidak, saudara. Tetapi ketika uang itu sudah membutakan mata kita dari melihat orang-orang di sekitar kita, disitulah masalahnya. Saudara-saudara, cara kita mengelola kekayaan kita akan menunjukkan di mana hati kita berada. Kalau kita benar-benar mengasihi Allah, pengaturan keuangan kita akan menjadi pembuktiannya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari bersama-sama belajar untuk menggunakan uang kita dengan mata dan hati Allah, khususnya ketika kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, kiranya Allah Tritunggal menolong kita untuk merenungkan firman pada pagi hari ini.